Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Anggra di pembelajaran Bahasa Indonesia tema 6 Energi dan Perubahannya. Sebelum kita belajar, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan energi dengan tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks dengan tepat. Nah, sekarang kita masuki subtema 2, perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Nah, ayo kita pelajari bersama. Anak-anak menyimak dengan baik ya. Perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, ini anak-anak bisa melihat ini adalah kompor minyak. Kemudian yang di sebelahnya adalah kompor gas. Jadi di sini ketika saat kompor menyala itu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Gitu ya anak-anak. Sekarang perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, anak-anak bisa memperhatikan di sini, makanan adalah sumber energi yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, makanan merupakan sumber energi kimia ya, anak-anak. Beni makan memperoleh energi. Makanan diolah menjadi energi. Energi untuk apa? Energi untuk bergerak, beraktivitas setiap hari. Begitu ya. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pelajarilah lebih lanjut contoh perubahan energi. Anak-anak menyimak dengan baik. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Lihatlah contoh gambar perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini anak-anak perubahan yang terjadi pada setrika dan penanak nasi ya. Jadi terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Iya, kipas angin dan blender. Itu kedua alat ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ingat-ingat ya.
Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu, kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Jadi seperti itu ya anak-anak. Perubahan energi kimia ini salah satunya terjadi pada kompor yang diisi dengan minyak atau kompor gas ya. Di situ terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Nah, ketika kompor sudah dinyalakan, sudah terjadi perubahan energi itu dapat dimanfaatkan untuk memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Begitu ya. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul, energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Ini ya. Masih banyak contoh perubahan energi lainnya. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca buku. Jadi anak-anak dari sini sudah paham semua ya. Sangat mudah sekali kan anak-anak? Tuhan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi tersebut. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Begitu ya anak-anak. Jadi kita harus menggunakan energi yang kita punya dengan bijak sehingga dapat bermanfaat. Selanjutnya, menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal-hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Nah, seperti ini tidak cocok ya anak-anak. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tidak boleh ditiru ya anak-anak. Jadi kita harus memanfaatkan energi yang kita punya secara bijak. Selanjutnya, siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan.
Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Nah, jadi kita harus menghemat energi yang ada di sekitar kita ya anak-anak. Karena apa? Perilaku hemat itu merupakan perilaku yang disukai oleh Tuhan. Selain itu, ketika kita berbuat hemat akan sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Anak-anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan membaca bacaan di atas ya. Nah, ini sangat mudah kan anak-anak, bisa disalin di buku tulis masing-masing ya. Nah, sekarang kita masuki subtema 3, energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Marilah pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Apakah energi alternatif itu? Anak-anak menyimak dengan baik. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini ada pemanfaatan energi surya oleh cahaya matahari, kemudian memanfaatkan energi air, memanfaatkan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak, ya anak-anak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat sebagai PLTS. Jadi ini menggunakan energi sinar matahari ya untuk pembangkit listrik. Kemudian energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ini juga dari energi air bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Selanjutnya, energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Jadi, energi angin juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi bergantung pada bahan bakar minyak. Nah, gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak.
Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin Bayu atau disingkat PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Nah, kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Jadi anak-anak dari sini sudah paham ya. Selanjutnya, air sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan anak-anak. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakan dengan hemat. Selanjutnya, briket atau pengganti BBM. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Alat dan bahan: batok kelapa, bambu atau serbuk gergaji. Kemudian ada kanji, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, korek api. Nah, briket itu memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak anak-anak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Seperti ini ya contohnya anak-anak. Jadi ini salah satu energi alternatif sebagai bahan pengganti bahan bakar minyak ya. Bisa dibuat sendiri ya. Nah, dari bacaan tersebut anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut. Sebutkan fungsi briket, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket, dan jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak atau BBM. Nanti disalin di buku tulis masing-masing ya. Selanjutnya, biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Nah, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi dalam 2 cara.
Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau masak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, ternyata meskipun dari kotoran hewan itu dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang sangat berguna bagi manusia ya, anak-anak. Nah, alhamdulillah pembelajaran dari Ustazah sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.